Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Nurlaksana Eko MPD dan Bapak Rahmat Prayogi SPD MPD. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tata paragraf, penulisan kutipan, dan daftar pustaka. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Bella Septiani Putri, NPM 2013031029 selaku moderator dari kelompok 10 dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Rini Damasanti dengan NPM 2013031027 selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada Arla Angela dengan NPM 2013031013 selaku pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai tata paragraf. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama akan memaparkan mengenai tata paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Secara umum, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam bentuk gagasan atau topik tersebut. Pada dasarnya, paragraf itu hanya terdiri atas dua hal, yaitu isi dan bentuk. Isi adalah pikiran, sedangkan bentuk adalah kalimat-kalimat yang mendukung pikiran. Paragraf sebenarnya bukanlah sebuah kumpulan kalimat topik, melainkan paragraf itu menjadi berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas, di mana setiap kalimat penjelas berisi detail spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Baik, yang selanjutnya akan saya bahas adalah macam-macam paragraf. Di sini macam-macam paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama ada macam-macam paragraf berdasarkan isinya. Ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek, sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang digambarkan ini dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Selanjutnya ada eksposisi, yaitu paragraf paparan. Paragraf ini menampilkan suatu objek, peninjauannya tertuju pada satu unsur saja, penyampaian dapat menggunakan perkembangan analisis kronologis atau keruangan. Singkatnya, paragraf ini merupakan paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu. Selanjutnya ada persuasi, yaitu paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Selanjutnya ada argumentasi, yaitu paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pikiran, pendirian, atau gagasan. Selanjutnya ada narasi, yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya, yang kedua, paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya ada paragraf induktif, paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Selanjutnya ada paragraf campuran, paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Selanjutnya ada yang ketiga, macam paragraf menurut fungsinya dalam sebuah karangan. Ini dibagi lagi menjadi 3. Ada paragraf pembuka, yaitu paragraf pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. Selanjutnya ada paragraf pengembang atau paragraf penghubung. Ini paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dengan paragraf yang terakhir di dalam bab atau anak bab. Yang terakhir paragraf penutup, yaitu paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentukan paragraf ini ada 3. Yang pertama, kesatuan atau unity. Jadi paragraf hanya berisi satu ide pokok yang dalam pengungkapannya harus didukung oleh kalimat-kalimat, baik sebagai kalimat utama maupun sebagai kalimat penjelas.
Sebuah paragraf yang memiliki kesatuan bisa saja mengandung beberapa hal atau beberapa perincian. Tetapi semua unsur tadi harus bersama-sama digerakkan untuk menunjang sebuah maksud tunggal atau tema tunggal dari paragraf tersebut. Selanjutnya ada kepaduan atau koherensi. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang satu dengan yang lain tidak berhubungan. Paragraf itu dibangun oleh kalimat-kalimat yang saling mendukung satu sama lain. Jadi kepaduan ini menitik beratkan pada hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir itu ada kelengkapan paragraf, yaitu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utamanya. Namun sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu pertentangan. Pertentangan adalah paragraf yang dikembangkan dengan pertentangan. Biasanya kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut menggunakan ungkapan seperti berbeda dari, bertentangan dari, sedangkan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alamiah. Alamiah adalah didasarkan pada tata ruang dan waktu atau kronologis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, analogi. Analogi adalah dimulai dari sesuatu yang bersifat umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang banyak dipahami kebenarannya oleh orang dengan sesuatu yang masih baru, sesuatu yang belum banyak dipahami publik. Yang keempat yaitu klasifikasi. Adalah dalam pengembangan karangan, kadang-kadang kita mengelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Selanjutnya yaitu yang kelima, sebab akibat. Sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Ungkapan yang biasa digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Yang keenam yaitu kalimat anti klimaks. Kalimat anti klimaks adalah perincian gagasan dari gagasan yang paling bawah atau rendah menuju gagasan yang paling tinggi kedudukan atau kepentingannya. Kebalikannya adalah anti klimaks. Yang ketujuh yaitu komparatif dan kontrastif. Perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaannya untuk mengembangkan paragraf yang demikian, dan inilah yang disebut dengan komparatif. Sebaliknya, perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati perbandingan yang dimensi-dimensinya tidak sama disebut dengan kontrastif. Yang ke-8 yaitu definisi luas. Definisi adalah uraian pengertian. Dan yang terakhir yaitu proses. Proses itu sendiri adalah isi paragraf yang menguraikan suatu proses. Materi yang kedua yaitu penulisan kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan ilmiahnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari penulisan kutipan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua yaitu membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga yaitu sumber pengutipan
yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat yaitu pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir yaitu menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penulisan kutipan. Dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung. Apa sih kutipan langsung? Kutipan langsung adalah dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya, tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Baik, saya Arlangela dengan NPM 2013031013 sebagai pemateri ketiga. Materi selanjutnya adalah daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, dan penerbit yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad. Daftar sendiri ini didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama belakang penulis pertama. Melalui daftar pustaka, pembaca atau penulis dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Mereka dapat menetapkan apakah sumber itu sesungguhnya mempunyai keterkaitan dengan isi pembahasan itu, dan apakah bahan itu dikutip dengan benar atau tidak. Penyusunan sebuah daftar pustaka harus mengedepankan asas kemudahan. Fungsi daftar pustaka ada 5, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain. Yang kedua, untuk memberikan informasi selengkapnya tentang sumber kutipan sehingga dapat dicek jika perlu. Yang ketiga, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Keempat, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Yang kelima, apabila pembaca mau lebih mendalami pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri buku atau majalah yang menjadi sumber kutipan untuk penelusuran kepustakaan. Cara penulisan daftar pustaka yang benar adalah nama penulis dibalik titik, tahun terbit titik, judul buku titik, kota terbit titik 2, penerbit. 1. Daftar pustaka diletakkan pada halaman tersendiri setelah bab kesimpulan dalam karangan ilmiah. 2. Judul daftar pustaka ditulis di tengah-tengah halaman dengan huruf awal menggunakan huruf kapital. Jarak judul tersebut adalah 7 cm atau seperempat bagian halaman dari pinggir atas halaman. Seluruh pustaka acuan disusun alfabetis menurut abjad nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan dan tidak diberi nomor urut. Yang ketiga, urutan penyebutan unsur pustaka acuan adalah nama penulis atau nama lembaga yang menerbitkan, tahun terbit, judul pustaka atau buku atau artikel beserta keterangannya, tempat terbit atau kota, dan nama penerbit. Keempat, setelah sumber diketik dengan jarak 1 spasi, baris pertama diletakkan di tepi margin kiri dan baris berikutnya menggunakan indensi 4 ketukan. Jarak antar sumber 2 spasi. Setiap unsur pustaka diikuti tanda titik kecuali unsur nama yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dipisahkan dengan tanda koma. Adapun setelah penulisan nama kota diberi tanda titik 2. Adapun cara penulisan setiap unsur pustaka acuan diuraikan sebagai berikut. 1. Nama penulis. Ada 1 unsur, 2 unsur, atau lebih.
termasuk nama keluarga atau marga. Yang kedua, jika nama penulis buku terdiri atas 2 unsur atau lebih, maka penulisannya dibalik. Unsur nama terakhir ditulis terlebih dahulu dan di antara unsur tersebut diberi tanda koma. Misalnya, A. Kasim Ahmad menjadi Ahmad, A. Kasim. Mokhtar Lubis menjadi Lubis, Mokhtar. Rike Diah Pitaloka menjadi Pitaloka, Rike Diah. Contoh, Ahmad A. Kasim, 1990, pendidikan seni teater, buku SMA, Jakarta, 2. 3. Jika sumber buku tersebut ditulis oleh 2 orang, nama pengarang dituliskan semuanya, tetapi nama yang penulisannya dibalik hanya nama penulis yang pertama. Misalnya, Maidar G. Arsyad dan Mukti US menjadi Arsyad, Maidar G dan Mukti US. Contoh, Arsyad, Maidar G dan Mukti US, 1991, pembinaan kompetensi berbahasa Indonesia, Jakarta, 2, Erlangga, 4. Jika penulis 3 orang atau lebih, hanya nama penulis pertama yang dituliskan. Penulisan unsur nama tetap dibalik, kemudian yang dituliskan hanya nama penulis pertama dan diikuti dengan @ Ali artinya dan lain-lain, atau dan kawan-kawan yang disingkat menjadi DKK. Contoh, Alwi, Hasan, DKK, 2000, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Jakarta, 2, Balai Pustaka, Yang kelima, jika ada nama lembaga tetapi tidak ada nama penulis, maka nama lembaga tersebut ditulis di tempat nama penulis. Contoh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Yang keenam, jika tidak terdapat ataupun tidak diketahui penulisnya, maka penulisan daftar pustakanya dimulai dari tahun terbit. Contoh, 1973, Scientific Method in Business, College Park, 2, University of Maryland, Yang ketujuh, jika dari internet, tuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Contoh, http://faisal14.wordpress.com /2019/03/02 cara menulis daftar pustaka 7 Februari 2013 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kelompok 10 mengenai tata paragraf, penulisan kutipan dan daftar pustaka. Lebih kurangnya atas penyampaian materi kami mohon maaf. Saya selaku moderator, mohon maaf pula apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.